Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Zaini Jai, channel yang akan membahas terkait dengan tips and trick Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan template laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi saya sudah membuat sebuah template yang akan memudahkan teman-teman untuk menggunakan laporan keuangan yang ada di sini. Jadi di template ini terdiri dari dashboard, kemudian ada juga jurnal transaksi. Di sini nanti teman-teman akan memasukkan transaksi-transaksinya, kemudian ada neraca lajur yang otomatis akan muncul dari jurnal transaksi, kemudian ada juga laporan laba rugi, kemudian ada neraca, ada juga buku besar. Nah, jadi sudah cukup lengkap untuk laporan-laporan keuangannya. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan masing-masing laporan keuangan tersebut, bagaimana cara setup-nya, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman kita akan mulai dari yang pertama adalah dashboard. Jadi di dashboard ini teman-teman, di sini tersedia informasi beberapa yang dibutuhkan. Misalnya di sini cash flow. Jadi berapa pengeluaran yang sudah dilakukan dan berapa pemasukannya dan balance atau saldo yang sekarang itu berapa. Dan saldo kasnya itu terdiri dari ada yang kas, kemudian ada bank, Mandiri dan Bank BCA. Nah, ini nanti teman-teman bisa setup mau apa aja di sini yang ditampilkan. Kemudian di sini juga ada laba dan rugi. Jadi kita bisa langsung melihat laba dan ruginya. Kemudian ada pula total pendapatan jasa. Nah, jadi di sini kita mau tahu nih berapa sih total pendapatan yang sudah kita buat. Nah, di sini akan muncul secara otomatis. Kemudian juga pengeluaran atau beban-beban. Nah, dia akan muncul di sini, teman-teman, untuk total bebannya. Oh iya, di sini juga ada periode yang teman-teman bisa pilih. Ada periode all atau 1 tahun. Kemudian di sini kita bisa pilih bulannya, Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, di sini kalau all, maka selama 1 tahun yang akan muncul. Nah, ini dari 4 KPI utama. Kemudian untuk pendapatan juga kita buatkan untuk area chartnya, di mana di sini terlihat di bulan Januari itu di 160.000, kemudian pada bulan Februari dia naik. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih pendapatannya setiap bulan apakah naik atau turun. Nah, selain itu ada juga neraca, di mana neraca di sini kita bisa melihat berapa aset lancar kita, berapa aset tetap kita. Dan juga bisa kita compare dengan kewajiban dan modal, di mana kita di sini punya kewajiban atau hutang-hutang kita ada di sini, dan modal kita ada di sini. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini untuk laporan keuangan dashboardnya. Nah, kemudian teman-teman, untuk mencatat transaksi-transaksinya, nanti kita akan masuk ke jurnal transaksi. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan dulu untuk setup awalnya. Jadi, kita akan ke setup awal dulu di sheet setup. Nah, di sini pertama kita akan setup dulu untuk periode yang akan kita buat. Karena di sini saya buat di tahun 2026. Nah, di sini adalah setup bulannya. Kemudian di sini bulan dengan angka, di sini sebenarnya tidak perlu otak-atik, kemudian tanggal awal dan juga tanggal akhir, serta periodenya di sini sudah otomatis jika teman-teman mengisi tanggal awal dan juga tanggal akhir. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang tanggal akhirnya itu bukan akhir bulan. Bisa aja di sini misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 25 untuk periode Januari. Kemudian Februari nanti adalah 26 Januari sampai 25 Februari misalnya. Ini tinggal teman-teman atur saja tanggal awal dan tanggal akhirnya. Nanti periodenya otomatis. Jadi misalnya di sini saya rubah 26 Desember 2025, maka di sini dia periodenya akan berubah 25 sampai di sini juga dirubah misalnya menjadi 25 Januari 2026. Nah, maka dia otomatis berubah periodenya. Jadi teman-teman bisa atur untuk periode masing-masing bulannya. Setelah di bagian setup, berikutnya adalah ke menu akun. Nah, di sini teman-teman adalah akun-akun yang akan teman-teman gunakan untuk mencatat transaksi-transaksinya. Di mana di sini ada kode-kodenya. Di sini saya buat kodenya satu berkaitan dengan aset atau aktiva lancar satu-satu, kemudian satu dua berkaitan dengan aset yang lainnya seperti tanah, bangunan dan seterusnya. Kemudian dengan kode 2 itu adalah kewajiban atau hutang-hutangnya di sini bisa kita masukkan juga
kemudian 3 untuk modal, 4 adalah pendapatan-pendapatan, kemudian 6 adalah beban, dan 7 dan 8 pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Di sini juga karena teman-teman akan setup dari awal, maka ada saldo awal juga yang teman-teman bisa masukkan di sini. Berapa saldo awalnya. Kemudian posisinya di mana? Posisi debit atau kredit. Nah, teman-teman juga bisa masukkan untuk kelompoknya dia berada di kelompok yang mana. Misalnya teman-teman mau menambahkan akun beban yang lain. Misalnya teman-teman mau menambahkan di sini adalah biaya sewa kantor sudah ada, mungkin biaya wifi misalnya. Mau ditambahkan biaya wifi. Bisa teman-teman langsung di sini insert di setelah angka 7 boleh atau sebelum angka 6015, klik kanan kemudian insert, masukkan di sini 6014 berarti 6015, 6016. Sorry, 6015, 6016. Di sini kita masukkan misalnya biaya wifi. Dan kemudian kita copy data sebelumnya. Ya. Nah, ini kita tinggal copy aja data di atasnya dan posisinya dia berada di mana. Jadi untuk kelompok ini, untuk kita mengetahui dia berada di kelompok mana, kas, bank, akun piutang, persediaan, dan seterusnya. Sorry, ini aktif lancar lainnya seharusnya adalah aktif, sorry, ini salah, nanti saya perbaikin. Oke, jadi ini kelompoknya sudah saya rapikan beberapa. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan akunnya apa, kemudian dia masuk di kelompok mana. Setelah itu, teman-teman, posisi pada laporannya juga diisi, apakah posisinya di neraca atau di laba rugi, serta saldo normalnya dia debit atau kredit. Jadi ini juga perlu teman-teman isi. Nah, buat teman-teman yang membeli template ini, nanti jika teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya, nanti akan saya bantu untuk mengisi kelompok serta saldo normalnya dan akun-akunnya. Setup awalnya nanti teman-teman akan saya bantu. Oke, jadi setelah teman-teman mengisi kode nama akun dan lainnya, teman-teman sudah bisa untuk memulai jurnal transaksinya. Nah, jadi di sini adalah jurnal transaksinya. Teman-teman sebelum melakukan jurnal transaksi, pastikan dulu untuk kolom ceknya ini dia tidak error. Jadi jika teman-teman sudah mengisi, pastikan di sini tidak error. Oke, jadi di sini ada jurnal transaksinya. Misalnya teman-teman mau, contohnya di sini adalah membayar gaji karyawan, di mana gaji karyawan, jadi tanggalnya dulu diisi, kemudian bulannya akan secara otomatis terisi. Kemudian gaji karyawan di sini bagian uraian ini teman-teman manual mengetiknya. Kode bantu nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada nomor akun. Untuk nomor akun ini akan otomatis setelah teman-teman mengisi nama akun. Jadi nama akunnya teman-teman bisa pilih dari akun-akun yang sudah teman-teman buat tadi. Setelah itu masukkan debit dan juga kreditnya, yaitu gaji karyawan debit, kemudian kredit dari bank. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukkan lagi transaksi-transaksi lainnya. Nah, misalnya di sini saya akan mengisi di bulan kedua adalah pembayaran WiFi tadi. Oke, misalnya di sini teman-teman mau menambahkan data baru, yaitu pembayaran WiFi misalnya tadi. Teman-teman bisa copy aja yang di sini, copy ke bawah untuk mengisi data baru. Nah, di sini teman-teman hapus. Ini juga hapus. Kemudian di sini hapus dan yang ini hapus aja. Nah, baru kemudian teman-teman tinggal mengisi di sini. Jadi misalnya tanggal 28 bulan 2 2026. Di sini adalah pembayaran WiFi. Kemudian nama akunnya adalah biaya WiFi sebesar 1 juta. Kemudian nanti kreditnya adalah pada kas. Jadi ini saya copy pembayaran WiFi juga keterangannya, di mana di sini nama akunnya adalah, misalnya saya menggunakan kas seperti ini. Oke. Jadi seperti itu teman-teman cara pengisian untuk jurnal transaksinya. Jika teman-teman sudah mengisi jurnal transaksi, nanti akan masuk ke buku besar, neraca lajur, dan seterusnya. Oke. Kemudian
saya akan masuk ke sheet berikutnya yaitu buku besar. Nah, buku besar ini digunakan untuk teman-teman melihat per masing-masing akun. Jadi misalnya tadi saya ada pembayaran WiFi. Saya tinggal klik nama akun, saya mau melihat biaya WiFi. Di Januari belum ada karena tadi adalah transaksi bulan Februari, maka saya ganti bulan Februari. Nah, maka di sini muncul pembayaran WiFi. Saya mau melihat semua transaksi yang berhubungan dengan Bank Mandiri misalnya. Saya klik Bank Mandiri di bulan Februari, maka akan muncul semuanya. Nah, jadi cukup mudah untuk buku besar ini, teman-teman. Tinggal ganti nama akunnya dan juga periodenya. Jika mau melihat semua periode, tinggal ganti all. Nah, maka bulan 1 dan bulan 2 akan muncul di sini, teman-teman. Nama akunnya muncul, dapat kredit, serta saldo awal dan juga saldo akhirnya. Jika saya ke bulan Januari, nah maka ini saldo awal dan saldo akhir di bulan Januari. Saya ke bulan Februari, ini saldo awal tahun, kemudian ini adalah saldo akhir pada bulan Februari. Oke, kemudian lanjut ke neraca lajur. Nah, neraca lajur juga teman-teman ini sudah otomatis. Oke, untuk neraca lajur di sini teman-teman, tadi kan kita ada menambahkan satu akun baru ya. Sehingga di sini dia menjadi error. Jadi cara menambahkannya adalah teman-teman bisa seleksi dari sini, kemudian klik kanan dan pilih insert, kemudian div sell down. Nah, seperti ini. Yang tadi biaya WiFi dia udah masuk di tengah-tengah nih teman-teman. Jadi kita hanya perlu menambahkan baris aja, kemudian kita copy datanya seperti ini. Ctrl C, blok data di atasnya, Ctrl C, kemudian Ctrl V ke bawahnya. Maka otomatis akan menambah data di bawah. Begitu pula yang ada di sini. Di sini kita seleksi, kemudian Ctrl C dan Ctrl V. Jadi semua datanya sudah masuk. Ini jika teman-teman melihat pagar-pagar, ini tinggal teman-teman lebarkan aja dengan cara seleksi paling atas, kemudian klik 2 kali di antara hurufnya. Nah, maka sekarang sudah tidak ada pagar-pagar lagi. Oke, untuk neraca lajur di sini dia akan menjelaskan untuk saldo awal, kemudian pergerakannya, kemudian saldo akhir, kemudian biaya di laba rugi serta di neracanya. Nah, contohnya tadi kita menambahkan biaya WiFi di sini teman-teman bisa lihat ada periode, ada Januari di sini. Jadi kalau kita lihat di biaya WiFi Januari tidak ada, ketika kita ke bulan Februari, nah maka otomatis juga akan masuk biaya WiFi-nya sebesar 1 juta. Oke, untuk neraca lajur seperti itu teman-teman sudah otomatis dan nanti akan masuk juga ke laba rugi serta neraca. Oke teman-teman, di neraca lajur ini juga ada yang namanya cash flow. Cash flow ini apa? Cash flow ini adalah jika teman-teman kembali ke dashboard, di sini ada cash flow yang menentukan pengeluaran dan pemasukan. Di mana pengeluaran dan pemasukannya itu akan muncul angkanya di sini. Ini pemasukan dan yang ini pengeluaran. Ini pemasukan dan ini pengeluaran. Dari mana angkanya? Angkanya itu dari cash flow yaitu kas, Bank Mandiri dan Bank BCA. Seandainya teman-teman ada penambahan lagi cash flow-nya mungkin di sini ada kartu kredit atau ada bank yang lain, silahkan teman-teman tambahkan. Tapi di sini formulanya juga sama teman-teman. Harus teman-teman tambahkan juga di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ini yang saya blok, ini adalah data untuk kas. Kemudian yang ini adalah data untuk Bank Mandiri. Kemudian yang ini, SumIps yang ini adalah data untuk Bank BCA. Misalnya teman-teman ada tambahan lagi, misalnya di sini adalah 1103 dia berupa Bank BNI misalnya. Maka di sini teman-teman di copy data terakhir ini, copy kemudian tambah tambah kemudian paste, dan di sini teman-teman pada bagian AK8 ini kan ini AK6 untuk kas, kemudian AK7 ini untuk Bank Mandiri, AK8
Ini untuk Bank BCA, berarti yang di sini adalah AK9, teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang kredit, diupdate juga seperti itu. Jadi di sini kita tambahkan dulu, kita copy, kemudian tambah, dan AG AG7-nya kita ganti. Oh, sorry. Kalau di sini manual. Di sini kan 11202. Kemudian di sini yang ini teman-teman kita ganti menjadi 03. Samakan dengan yang di sini. Nah, jika teman-teman bingung, silahkan nanti info ke saya. Nanti akan saya bantu untuk setup awalnya, teman-teman. Nah, ini jika setelah di-update, baru kemudian di copy dan paste ke bawah. Nah, ini saya Ctrl Z lagi, teman-teman. Nah, itu dia untuk cash flow-nya, teman-teman. Cash flow nanti akan berefek ke sini, di dashboardnya ini. Oke, setelah neraca lajur, berikutnya adalah laporan laba rugi. Oke, jadi di sini adalah laporan laba rugi. Di sini ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk data bulanan. Jadi misalnya teman-teman mau melihat data bulan Januari, teman-teman tinggal klik di bagian bulan ini dan pilih Januari. Jika ingin Februari, maka klik Februari. Sedangkan yang di sebelah kanan, yang ini adalah untuk 1 tahun. Jadi teman-teman bisa lihat periode yang ini 1 Januari sampai 31 Desember 2026. Sedangkan yang di sini adalah periode bulanan. Di sini jika saya ganti Januari, dia berubah. Saya ganti Februari, dia berubah juga. Oke, cara menggunakannya juga cukup simpel, teman-teman. Di sini kita tinggal masukkan aja. Jadi di sini dia secara otomatis akan masuk dari jurnal transaksi, akan masuk ke laporan laba rugi ini. Di sini terdapat pendapatan, ada total pendapatannya yang terdiri dari akun nomor 4, ada pendapatan jasa konsultasi, jasa lainnya, dan seterusnya. Kemudian ada juga beban-bebannya kita masukkan di sini, dan ini secara otomatis juga, teman-teman. Kemudian ada total beban operasional dan juga ada laba operasionalnya. Jadi laba operasional didapatkan dari pendapatan dikurang dengan beban. Nah, kemudian jika ada pendapatan lain-lain atau beban lain-lain bisa masuk di sini, dan terakhir ada laba atau rugi bersihnya. Jika dia laba maka akan positif, jika dia rugi maka akan negatif. Jadi misalnya di sini saya ke bulan Januari. Nah, di Januari dia juga sama, dia positif 5 juta. Seperti itu, teman-teman. Oke, dan di sebelah kanan di sini tidak ada yang perlu kita ubah. Nah, oke, di sini sudah ditambahkan data baru sampai 6.015, yaitu biaya WiFi. Coba kita lihat ke akun sekali lagi sampai 6.000. Oh, ada 6.016 seharusnya beban operasional lainnya. Jadi 6.016-nya belum masuk, maka kita tambahkan di laporan laba rugi dengan cara kita, jadi sampai ujung sini teman-teman kita blok, kemudian klik kanan dan pilih insert. Kita pilih shift cell down, kemudian OK. Nah, di sini kita masukkan 6.016. Nah, di sini kita tinggal copy aja seperti ini. Di sini juga sama, kita copy. Jadi kalau yang di sini langsung copy aja, dan yang di sini pun kita tinggal copy juga, Ctrl C, dan di sini Ctrl V. Nah, setelah di sini terisi, maka yang di sini dia akan ikut terisi juga. Tapi pastikan teman-teman untuk total beban operasional, karena ini formula sum, kita tarik lagi sampai beban operasional lainnya. Nah, kemudian yang ini juga sama, total beban operasional, kita tarik. Oke, ini saya perbaikin dulu sampai sini. Begitu juga yang ini. Oke, ini kita tarik juga ke bawah. Setelah ditarik, kita tinggal copy aja, Ctrl C, kemudian kita copy sampai ke ujung kanan. Nah, ternyata di sini untuk bulan Januarinya dia rugi 3 juta. Jadi teman-teman pastikan lagi, jika ada update,
di beban-bebannya pastikan sumnya sudah masuk semuanya. Nah, seperti itu teman-teman untuk laporan laba ruginya. Dan di sebelah kanan ini ada summary untuk pendapatan, beban, dan juga laba ruginya berapa. Oke, itu untuk laporan laba rugi. Berikutnya adalah neraca. Nah, pada bagian neraca ini teman-teman, di sini kurang lebih sama seperti laba rugi. Ini adalah neraca untuk 1 tahun. Sorry, di sini adalah neraca untuk per bulan. Bisa kita ganti bulannya. Dan di sini adalah neraca untuk 1 tahun. Kemudian di sini adalah aset lancarnya. Ada kas, Bank Mandiri, Bank BCA, piutang, dan seterusnya. Kemudian ada total aset lancar. Di sini ada kewajiban dan ada juga total kewajiban, total modal, dan masing-masing saldonya berapa. Dan di sini di paling bawah di sini ada balance. Maksudnya adalah jika aset dan kewajiban dan modalnya sama, maka dia akan balance. Tapi jika ternyata hasilnya tidak sama, maka nanti dia akan muncul selisihnya itu berapa. Akan muncul di bawah sini. Tapi jika angkanya sama, maka dia akan muncul balance. Nah, karena tadi kita update-nya hanya pada bagian penambahan beban dan dia bukan bagian dari neraca, jadi di bagian neraca ini tidak perlu ada yang dirubah. Tapi misalnya teman-teman ada perubahan, silakan teman-teman tambahkan di bagian atas ini. Jika misalnya ditambahkan adalah aset lancar, maka teman-teman bisa menambahkan. Jika ingin menambahkan baris, jangan lupa blok sampai ke ujung di sini, kemudian klik kanan, insert, dan pilih shift cells down agar dia turun ke bawah, terus masukkan kode barunya. Kemudian yang di sini tinggal di copy, ini juga di copy, dan yang ini di copy semua sampai ujung sini, teman-teman. Oke, karena saya tidak ada penambahan, saya Ctrl Z. Nah, ini untuk neracanya, saya bergeser sedikit ke bagian kanan. Nah, di sini teman-teman ada aset lancar, ada aset tetap, kewajiban, dan modal. Oke, nah di sini adalah aset-aset yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini, sorry, jadi di sini adalah aset-aset atau data yang akan muncul nanti di bagian dashboard. Aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa, kewajiban serta modalnya, teman-teman. Ini sudah otomatis formula, jadi jika ada data baru nanti akan terisi di sini, teman-teman. Oke, itu dia untuk neracanya. Nah, berikutnya adalah daftar kode bantu. Daftar kode bantu ini apa? Jadi daftar kode bantu ini untuk teman-teman mungkin mau mengisi customernya siapa atau suppliernya siapa. Dari daftar kode bantu ini nanti teman-teman bisa masukkan di jurnal transaksi di sini, kode bantu. Misalnya teman-teman mau di sini mungkin ada pendapatan atau piutang usaha dari pendapatan jasa konsultasi. Teman-teman mau memberikan keterangan nih piutang usahanya dari siapa. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan dari daftar kode bantu yang ada di sini, teman-teman. Jadi kalau daftar kode bantu ini hanya untuk memudahkan untuk siapa keterangannya itu siapa dan jenisnya apa. Sehingga nanti teman-teman bisa tahu tuh piutangnya sisa berapa saldo akhirnya atau utangnya ke supplier kita tinggal berapa. Jadi bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Oke, itu dia untuk daftar kode bantu dan itu teman-teman terkait dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi, jika teman-teman mau mendapatkan template ini, silahkan teman-teman langsung ke bagian deskripsi. Nanti linknya akan saya taruh di sana. Oke, teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya.